Masih membahas dengan kasus suap yang ada di tubuh MK dan kita masih terhubung dengan Mas Febri Diansyah sebagai juru bicara KPK. Mas Febri, bagaimana Mas Febri dengan adanya koordinasi pasca penangkapan dengan MK, seperti apa bentuk koordinasi yang sudah dilakukan antara KPK dan juga MK? Kemarin secara lisan ketika pengumuman kita sampaikan bahwa kita menghormati lembaga negara Mahkamah Konstitusi karena kita sadar betul pasca reformasi dilakukan MK dan KPK dan termasuk lembaga negara lainnya itu ada beberapa lembaga lainnya itu adalah produk dari reformasi yang memang dicita-citakan untuk memperbaiki tatanan hukum di Indonesia dan juga pembersihan upaya pemberantasan korupsi termasuk juga seperti Komisi Yudisial itu untuk penegakan etika hakim dan kewenangan-kewenangan yang lain. Nah, kita hargai itu, kita hormati itu, dan ketika memang ada orang-orang tertentu yang bermasalah di sana dari informasi yang kita temukan, tentu kita memandang proses hukum ini sebagai upaya untuk memperkuat institusi Mahkamah Konstitusi dengan cara membersihkannya. Jadi kita memang melakukan di Mahkamah Konstitusi ada dua pendekatan. Pertama pendekatan penindakan, kita sudah proses sejauh ini ada dua orang hakim, dulu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, sekarang salah satu hakim PAK, dan ada juga strategi pencegahan yang kita lakukan di sana. Jadi kita selama ini membangun komunikasi untuk melakukan perbaikan dan juga upaya-upaya pencegahan di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira memang strategi ini harus terus berjalan secara terintegrasi, baik pencegahan ataupun penindakan. Namun untuk saat ini tentu kita membutuhkan beberapa informasi, keterangan dalam proses pemeriksaan nantinya. Berarti koordinasi antara MK dan juga KPK ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Mas Febri Diansyah. Kami juga tunggu informasi atau perkembangan terkini terkait dengan kasus suap yang menyerang MK ini. Terima kasih. Sebelumnya kita juga akan melihat suatu liputan mengenai wajah Mahkamah Konstitusi yang kembali tercoreng. Salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, tertangkap tangan oleh KPK. Patrialis adalah hakim konstitusi kedua yang sebelumnya berlatar belakang politisi yang terjerat kasus korupsi setelah Akil Mokhtar. Patrialis Akbar adalah hakim konstitusi yang memiliki latar belakang sebagai politisi. Patrialis pernah menjadi ketua fraksi Partai Amanat Nasional di DPR dan juga anggota Komisi 3. Selain pernah duduk sebagai anggota DPR, Patrialis juga pernah tercatat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi pada tahun 2013 menggantikan Ahmad Sodiki setelah ditunjuk oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Penunjukannya saat itu sebagai hakim konstitusi sempat mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil. Sosoknya dinilai tidak memiliki rekam jejak yang baik. Meski mendapat penolakan, proses pelantikannya saat itu tetap berjalan. Dalam situs Mahkamah Konstitusi, Patrialis mengatakan menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Ia juga mengatakan tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan Mahkamah Konstitusi. Namun kini, Patrialis justru terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK. Tim Liputan Kompas TV. Ya, 2 kali MK ternodai dengan adanya kasus suap yang mengenai atau dilakukan oleh hakimnya di Mahkamah Konstitusi. Saya mau tanya ke Mas Tama, ini kenapa bisa? Apakah kemarin hukuman seumur hidup yang diterima Akil Mokhtar itu tidak bisa membuat jera dari kasus suap yang terus ada gitu di tubuh hakim? Ini kan menjadi indikator bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pasca penangkapan Akil. Harusnya kan benar-benar seorang hakim, Supreme Court, kemudian dia tertangkap dan dihukum seumur hidup. Ini harusnya kan menjadi catatan yang penting buat mereka, tapi terjadi lagi. Ya mungkin dalam konteks pengawasan internal ini juga nggak maksimal. Atau boleh jadi yang bersangkutan sudah nggak lagi bebal ya, tidak mau lagi mendengar dari masukan dari pihak internal. Nah yang kedua mungkin dalam konteks pengawasan eksternal. Hari ini hampir tidak ada lembaga lain selain BPK yang bisa melakukan pengawasan di luar dari MK. Mungkin pun BPK terbatas yang soal keuangan saja. Tapi dalam konteks mengawasi fungsi judicial, ini yang kemudian nggak ada. Karena dulu kan Komisi Yudisial bisa mengawasi hakim MK, tetapi kan setelah ada judicial review, sekarang Komisi Yudisial itu ompong ya, nggak bisa lagi mengawasi hakim MK, bahkan
Mahkamah Agung, Hakim Agung. Gitu. Ini yang kemudian jadi persoalan menurut saya. Jadi memang persoalan pertama soal rekrutmen, karena tidak transparan sehingga hal-hal seperti ini terjadi di kemudian hari. Yang kedua, mungkin fungsi pengawasan termasuk revisi terhadap undang-undang Komisi Yudisial maupun atau undang-undang KY mungkin sudah menjadi hal yang harus kita pertimbangkan ya. Karena apa tadi? Fungsi-fungsi pengawasan sama sekali tidak berjalan di sana. Berarti fungsi pengawasan tidak berjalan. Apakah dengan adanya background dari keduanya ini kan sama-sama dari politisi, ada yang dari Golkar, kemudian ada dari PAN. Apakah itu menjadi masalah juga karena backgroundnya ini dari partai politik, integritasnya juga menjadi banyak orang persoalan yang di sini. menduga demikian ya. Tapi kan memang tidak semua politisi juga jelek ya. Tapi yang kita harus garis bawahi bukan politisi atau tidak, tapi soal negarawan atau tidak. Nah, kita secara apa ya, tidak menemukan figur negarawan dalam diri Pak Patrialis ya. Karena apa? Misalnya dalam konteks dia menjadi menteri ya di Kementerian Hukum dan HAM, dia pun juga dicopot di sana, tidak menjalankan tugas dengan maksimal. Lantas bagaimana mungkin Presiden memberikan rekomendasi bahkan Kepres untuk menempatkan dia di Hakim Konstitusi? Nah, ini buat kita menjadi teka-teki besar, pertanyaan besar, kira-kira pertimbangannya apa? Karena dalam konteks rekam jejak, kita nggak menemukan soal tadi ya, konteks negarawan tadi. Ini menurut jadi penting sekali menurut Gimana Kang Asep Ya, menanggapi? saya kira kita perlu balik di awal rekrutmen ya, setuju. Saya kira perundang-undangan harus dirubah. Saya termasuk yang sejak Perundang-undangan harus dirubah, itu. nolak. Misalkan udah jangan usah mewakili eksekutif, legislatif, yudikatif. Dibuka aja kayak pansel, dibuka untuk hakim. Ini rekrutmen negarawan loh, bukan untuk milih-milih orang biasa-biasa satu itu. Kemudian kita membudayakan budaya menerima, jangan menyangkal. Sudah kejadian, sudah tertangkap tangan masih menyangkal. Oke. Kemudian juga bagaimana menjaga konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada selalu perubahan-perubahan di awal konstitusi. Karena apa tadi? Rekrutmen yang bukan negarawan, tapi hartawan gitu kan, bahkan jutawan gitu kan. Kemudian juga pembersihan internal yang mesti dilakukan di MK gitu kan. Nah tadi yang dikatakan Tama saya setuju sekali. Bagaimana pengawasan terhadap MK bukan dengan kode etik, bukan dengan Dewan Etik gitu kan. Bagaimana meningkatkan KY, kan KY berlaku untuk seluruh kekuasaan kehakiman. Tapi apakah itu akan normanya akan dijadikan enggak oleh DPR permasalahannya. Tapi yang dari semua itu yang penting. Ketika ini berulang gitu kan. Nah kembali sejauh mana integritas yang akan ditunjukkan oleh para hakim. Karena kalau para hakim tidak menjaga integritas, apalagi intelektualitas, ya, moralitas. Bagaimana kualitasnya nanti kok? Saya yakin kualitas putusannya sekali Pak. Yang dikatakan Tama tadi berulang-ulang. Misalkan apa? Putusan berulang yang sudah diadili lagi, muncul lagi. Tidak konsisten. Beberapa kejadian kan MK setelah beberapa tahun, 2-3 tahun terakhir ya, ya. Beda-beda putusan jangan sebelumnya. Misalkan terakhir yang paling mengecewakan kami misalkan ya, Koalisi Masyarakat Sipil. Bagaimana pasal 2, pasal 3 kata dapat itu yang sudah dulu kalah potensi. Sekarang kan dirubah. PK berkali-kali yang tidak ujungnya. Akhirnya oleh MA dipermalukan, dibuat aja SEMA atau PERMA kan. Itu hal yang memang tidak ada kepastian. Karena apa? Hakim-hakimnya tadi bukanlah seorang negarawan, tapi kebanyakan hartawan tadi. Oke, balik ke kasusnya Patrialis Akbar juga. Ia menyatakan bahwa ia tidak menerima atau tidak ada potensi suap di situ. Ini kan bisa dikatakan inisiatif sebenarnya dari pemberian Basuki itu. Apakah ini juga masih bisa dipermasalahkan di sini? Nggak ada masalah. Soal dia menyangkal kan alat bukti itu ada 5. Salah satunya keterangan terdakwa. Nah, tersangka dan terdakwa di persidangan. Kalaupun dia menyangkal hanya berlaku bagi dirinya. Tapi kalau ada alat bukti lain, ada saksi, di pembuktian korupsi dikenal pembuktian elektronik pasal 27 Undang-Undang Tipikor ya, ada yang terekam transaksi elektronik itu menjadi alat bukti ya sesuai dengan Undang-Undang ITE ya dulu sekarang 2016. Bagaimana nanti KPK di persidangan melalui jaksa akan menuntut bahwa ada rekaman, ada pembicaraan, apalagi kan KPK sudah menunjuk ada 3 kali ya itu ada perjanjian. Jadi ketika dia menyangkal nggak ada apa-apa, ini urusannya dia sendiri kok. Tapi nanti ketika saksi mengatakan, ketika alat bukti mengatakan, keterangan ahli mengatakan, ada surat mengatakan, bicara apa? Kan saya bilang itu sudah jurisprudensi. Dulu Akil Muhtar pun sama menyangkal. Sekarang akan diikuti lagi. Hakim-hakim lain atau penegak hukum lain ketika tertangkap oleh KPK sama ke ujungnya. Tapi kan boleh dikatakan tidak pernah ada yang lolos dari KPK. Ya? Nah, apakah sekarang akan sama? Tapi kan malu dengan dirinya sendiri. Sudah tadi sekarang budayakan menerima, jangan menyangkal. Apalagi OTT sudah. Kalau menyangkal sudah menerima. Sekarang ketua KPK-nya juga minta ampun sama Gusti Allah. Masa yang kita ngajak ketua KPK-nya, ketua MK-nya kan, walaupun personal. Tapi walaupun personal, ini lembaga institusionalnya kena. Karena apa? Tadi prosedur yang dilakukan oleh KPK telah tepat dan benar. Oke, saya tertarik dengan sosok Patrialis Akbar. Kalau misalkan ICW apakah melihat memang ada potensi di situ dia akan menerima suap dari rekam jejak selama ini dia berkarir, bahkan dia di legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, semuanya ya jalani. Ya, soal dia menerima suap di kemudian hari kita tidak bisa prediksi hal itu ya. Tapi tadi ya, soal standar menjadi hakim konstitusi itu kan kemudian menjadi titik ukur yang paling dasar sebetulnya. Kalau kemudian integritasnya tidak terlihat dari awal, sudah pasti ke depannya akan sangat sulit. Kemudian kapasitasnya. Kemudian juga misalnya hal-hal lain yang harusnya kita pertimbangkan soal konflik kepentingan. Boleh dia seorang politisi, boleh orang partai politik, tapi gimana dengan konflik kepentingan?
Karena biar bagaimanapun dia akan menyekentakan undang-undang yang itu akan berhubungan tadi. Apalagi sebelumnya juga MK juga menyidangkan yang hubungan sama pilkada seperti Akil misalnya. Nah, yang sampai sekarang pun belum selesai itu perkaranya Akil. Terakhir Bupati Buton ada penangkapan di sana kan. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, soal pola korupsinya sendiri sebetulnya kan bisa juga jadi catatan ya. Misalnya ada perkara yang sudah masuk, kemudian perkara tersebut sudah tahu siapa yang menang, bagaimana putusannya diberikan kepada pihak. Nah, itu kan bisa dijual. Ini juga jadi persoalan sebetulnya. Tapi betul juga partisipasi publik ya, semacam ICW, kemudian media, Ada pelaporan semacam itu harus laporan-laporan diaktif tadi diingatkan. Tapi ya kembali ketika misalkan ICW dulu dengan Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Patrialis Akbar itu bermasalah, nggak didengar, sekarang kan terbukti. Lama-lama ICW sama teman-teman dikiranya dukun, padahal benar kan prediksinya. Ketika partisipasi publik begitu perhatian untuk para negarawan, untuk para penegak hukum, tidak hanya MK kan, bagaimana rekrutmen para hakim-hakim ad hoc tipikor, udah mengingatkan, kalau selama ini diingatkan oleh ketika publik mengingatkan kepada stakeholdernya, kepada penentu-penentu kebijakan tidak ikut, ini akan terulang terus. Betul, gitu publik kan sudah begitu aktif melaporkan Betul. segala macam. Apa yang harus dilakukan MK, Kang Asep? Ya sekarang melakukan MK kembali. Bahwa MK itu lembaga kekuasaan, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum, menegakkan konstitusi bahkan 5 ada kewenangan. Nah, ketika dia menegakkan konstitusi aja tidak bisa dilaksanakan, apalagi menegakkan hukum yang lain. Satu itu. Kedua, ketika MK sadar bahwa dirinya terdiri para negarawan, tahu dirilah siapapun yang ingin jadi hakim konstitusi, mereka adalah negara-negara yang merupakan pilihan rakyat, ya. Negara membutuhkan mereka. Karena kewenangan MK itu sangat gitu kan, sangat berhubungan dengan konstitusi. Apalagi sekarang berkenaan dengan pilkada, calon-calon pemimpin. Kalau sekarang nanti kadal-kadal bisa bermain di MK, dan MK kasusnya Akil juga kan banyak kadal-kadal yang bisa bermain sehingga beberapa bupati yang dihukum tidak pernah sadar juga, tidak pernah mendengar suara publik yang disuarakan oleh kawan-kawan yang masih punya perhatian terhadap negara ini. Saya pikir jangan harap, mungkin tidak akan terulang. Akil, Patrialis, mungkin juga nanti kelak masih muncul. Mungkin ada potensi hakim-hakim lain ya Kita berarti. tidak menginginkan, kan jangan terjerap kepada lubang yang sama gitu kan. Ini tetap pembelajaran berharga bagi siapapun. Betul, ini jadi pelajaran yang paling berharga dan nanti jangan sampai lagi hal semacam ini terjadi. Terima kasih Mas Sama-sama. Tama, Kang Asep, terima kasih pada pagi hari ini sudah membahas terkait dengan kasus suap yang menimpa MK.